Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan materi konsep virtualan di bagian kedua. Sebelumnya kita sudah membahas tujuan, manfaat, kemudian juga keanggotaan dari VLAN dan protokol trunking yang digunakan, baik menggunakan ESL maupun menggunakan .1Q. Ya, selanjutnya kita akan bahas protokol trunking lainnya. Nah, selain protokol .1Q ataupun ESL, protokol lain yang mendukung pembentukan VLAN adalah VLAN Trunking Protocol atau VTP. Ya. Di dalam sebuah jaringan VLAN itu akan membentuk satu domain VTP. Satu domain VTP, kemudian di dalam satu domain VTP terdiri dari satu VTP server dan satu atau beberapa VTP client. Ya. Di server yang bertindak sebagai VTP server, kita dapat membuat ataupun menambah serta menghapus VLAN. Daftar VLAN yang sudah kita buat oleh VTP server itu akan dipublish, di-advertise, ataupun diinformasikan ke semua switch yang terdapat di dalam satu domain VTP. Ya. Nah, kemudian VTP client akan menerima informasi daftar VLAN tersebut dan akan melakukan proses sinkronisasi dengan daftar VLAN yang dimilikinya. Ya. Sehingga daftar VLAN dalam satu domain ini semua sama isinya. Ya. Dan kita sebagai admin juga relatif lebih simpel untuk membuat daftar VLAN, cukup dilakukan pada switch yang bertindak sebagai VTP server. Nah, database VLAN yang akan di-advertise ataupun yang akan dikirim oleh VTP server itu hanya akan dikirimkan ke switch yang termasuk dalam satu VTP domain yang sama dengan VTP server. Nah, jadi perlu diperhatikan ketika membangun satu kelompok jaringan VLAN ini, pastikan nama VTP domainnya sama dan sifatnya case sensitive. Ya, jadi huruf besar, huruf kecil itu sangat berpengaruh. Nah, kemudian cara mengkonfigurasi VLAN terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama kita lakukan adalah mengkonfigurasi database VLAN di VTP server. Jadi di VTP server kita definisikan nama domainnya, kemudian database VLAN-nya. Setelah itu baru kita tetapkan konfigurasi port trunk di VTP server ataupun di VTP client. Kemudian menetapkan keanggotaan VLAN berdasarkan port. Jadi mengatur membership of VLAN ya, di masing-masing switch. Setelah selesai, kita verifikasi konfigurasi VLAN tersebut dan terakhir kita simpan konfigurasi VLAN yang sudah kita lakukan. Nah, 5 tahapan ini yang perlu kita lakukan untuk mengkonfigurasi VLAN. Nah, itu kurang lebih konsep yang bisa saya sampaikan. Nah, kita akan lanjut ke lab-nya. Ya. Kita akan coba praktekkan dengan menggunakan tools, dalam hal ini kita pakai Cisco Packet Tracer untuk memberi
pemahaman lebih kepada rekan-rekan sekalian. Ya. Oke, kita lanjut ke Cisco Packet Tracer.